terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Untuk hari yang baru ini, di hari Selasa tanggal 17 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Yohanes 12 ayatnya ke-47. Demikian firman Tuhan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seorang pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mampu mengasihi seseorang bila kita tidak mengenal dia dengan baik? Bagaimana kita bisa mencintai seseorang ketika kita tidak dekat dengan dia? Ini merupakan sebuah ungkapan bahwa ketika kita dekat, kita akan mengasihinya. Ketika kita merasakan ada hubungan yang baik, maka komunikasi kita dan juga perasaan kita akan terhubung secara langsung. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan sangat menyayanginya. Kita akan melakukan apa yang membuat Tuhan kita merasa dekat dengan kita. Contohnya, dengan melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan juga menjauhi segala larangannya, dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Ini bukan pekerjaan dan tindakan yang harus dilakukan secara mudah, karena banyak hal yang akan menjadi tantangan, yang akan menjadi pergumulan, yang akan menjadi hambatan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Akan banyak pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi inilah proses yang harus kita hadapi agar Tuhan dekat dan kita dekat di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, demikian juga dengan firman Tuhan kita hari ini, yang mau dikatakan melalui nats kita hari ini bahwa tidak ada yang mampu melakukan perintahnya kalau kita tidak mengenal dia. Dan tidak ada yang mampu mengenal dia kalau kita tidak melakukan perintahnya. Ini satu kesatuan yang berhubungan erat, karena di dalam firman-Nya ada dia, dan di dalam dia ada firman-Nya. Inilah yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa setiap yang kita lakukan untuk Tuhan haruslah terfokus untuk Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan nats kita hari ini, bahwa Tuhan terhubung dengan kita. Dia tidak datang untuk menghakimi kita saja, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Inilah buah dan inilah harapan yang baik, bahwa Tuhan datang dalam kehidupan kita untuk menjelaskan, mewartakan, mengabarkan tentang firman-Nya. Sehingga melalui firman-Nya banyak orang yang akan berbuah, banyak orang yang akan bertobat, banyak orang yang akan diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, keselamatan itu kalau kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mampu dan dimampukan untuk hidup di dalam Dia. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada surga katanya, kalau kita tidak mengenal Sang Pemiliknya. Oleh karena itu, datang dan dekatlah di hadapan Tuhan. Dan seperti apa kita, dan seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali, mencintai firman-Nya. Kemudian, melakukan firman-Nya. Sehingga banyak orang yang akan diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mencintai firman Tuhan pun banyak hal yang harus kita lakukan. Bertahan di dalam pergumulan. Mencintai firman Tuhan pun banyak hal yang harus dikorbankan. Karena apa? Karena dunia dengan kerasnya akan menghantam iman kita melalui setiap salib-salib yang harus kita hadapi. Tetapi tenang saja,
tetaplah bertahan di dalam Tuhan, karena di dalam Dialah keselamatan sejati, karena di dalam Dialah jalan keluar yang baik. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita, baik orang terdekat, baik orang yang mengasihi kita. Hanya Dia satu-satunya Allah yang mampu menerjang badai bersama dengan kita, agar kita tetap aman. Selamat mencintai Tuhan, selamat mencintai firman-Nya, dan selamat hidup di dalam Tuhan. Bertahanlah. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kehidupan yang boleh Tuhan berikan sampai pada pagi ini. Engkau menyertai kami Tuhan dari tidur kami yang panjang, istirahat kami di malam hari, sehingga kami merasakan nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan. Kami mau menghadap Tuhan. Kami mau memberikan dan mencurahkan kasih kami di hadapan Tuhan dengan perbuatan, perkataan, bahkan perilaku kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Mari Tuhan sertai kami, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Banyak hal yang kami lalui, banyak hal yang akan kami hadapi. Pegang tangan kami erat Tuhan. Ajarkan kami menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan, sehingga hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.